graduate di tahun kemarin, lulus S1, lalu gue Lu masuk lulus kerja. S1 terus udah jadi bos. Kembali lagi di sesi Cubits, curhat berbayar tapi gratis bersama gue, Jonathan N. Kali ini kita sudah kedatangan satu wanita, sebut saja namanya Rani lah ya, Rani. Kayaknya Rani namanya bagus. Halo Rani. Halo, Halo Rani, lagi apa? lagi kerja nih, lagi di Oh, kantor. jangan sampai ada yang nguping ya. Udah tahu sih, Oh, udah tahu. ya. Tapi nggak ada. Kalau di sini di kantor ini atasannya paling atasnya gue, gitu. Oh, Jadi baik yang lain bosnya di bawah langsung. gue. Oke, baik. Pagi Bu, siang Bu, mau Gitu. curhat apa Bu? Maaf ya sebelumnya ini lagi ada renov di apartemen atas tuh, jadi kayaknya agak berisik ketok-tok, tapi ya silakan. Oke, siap. Ya. Kemarin sempat replay juga di story-nya. Jadi mau curhatnya ini. Gue cerita dari awal kali ya Bang Jon. Jadi gue itu kerja sekarang, pengalaman pertama gue. Jadi gue tuh graduate di tahun kemarin, lulus S1, lalu gue Lu masuk lulus kerja. S1 terus udah jadi bos. Nah, itu dia. Ada Itu apa dia. ini? Gue baru graduate, terus langsung masuk ke perusahaan lokal. Oke. Nah, perusahaan lokal ini pertamanya gue jadi PA Right. CEO langsung. Nah, bos gue ini ngasih gue kerjaan tuh sebenarnya nggak PA banget. Jadi gue kayak GM jatuhnya. Betul. Gue jadi GM. Jadi gue ngurusin semua divisi di perusahaan gue ini, perusahaan lokal ini. Oke, terus? Nah, terus bos gue tuh punya project bikin perusahaan baru. Sebutlah perusahaan A. Perusahaan A ini base-nya sama dengan bisnis yang gue jalanin, gue kerja ini. Tapi dia pakai aplikasi, jadi masuknya startup lagi nih, startup Oke. aplikasi. Nah, lalu bos gue mempercayai gue untuk ngurusin dari nol banget Oke. perusahaan yang baru ini. Nah, karena skill gue dilihat Yang startup sama ini bos ya berarti gue, ya? ya betul, yang startup ini, perusahaan A ini. Oke. Nah, karena bos gue ngelihat skill gue yang mampu, jadi gue ngurusin dari nol banget nih, dari bener-bener flow bisnisnya, terus gue nge-planning sama vendor developer IT-nya. Ya. Pokoknya benar-benar semuanya tuh gue tuh karyawan pertama di startup ini. Dan gue langsung jadi Dan satu-satunya? manajer. Betul, tadinya Oh, udah ada pertama sekarang? dan satu-satunya. Kalau sekarang Sekarang berapa? banyak. Udah Kalau berapa? sekarang tuh udah 30. Oh, Kalau yang lumayan. startup ini ya. Berapa Ya, lama? setahun. Oh, oke, not bad. Terus? Gitu. Setahun. Jadi gue tuh jadi PA sekitar 4 bulan. Lalu gue move ke perusahaan A ini. Terus gue jadi manajer. Nah, dari gue satu orang sendiri, jadi sekarang gue punya bawahan tuh ada 30 gitu. Nah, dari awalnya ini, title gue pun tadinya BDM, Business Development Manager. Nah, tapi karena gue sekarang lebih ngurusin ke aplikasinya, gue jadi Product Manager sekarang. Right. Gitu. Nah, kalau misalkan yang di luar sana kan Product Manager, lo harus, misalkan produknya nih, aplikasi, berarti lo harus paham aplikasi segala macam. Nah, sedangkan gue tuh enggak, gue tuh S1-nya manajemen, ngambil peminatan marketing gitu. Tapi gue fast learner, jadi gue paham, gue bisa ngikutin apa yang bos gue mau, bos gue minta gue jadi apapun, gue paham, gue bisa gitu. Nah, terus permasalahannya adalah gue mikir di sini, gue kan harus planning ke depannya ya. Kemungkinan besar gue bisa pindah perusahaan juga. Nah, kalau gue pindah perusahaan dengan pengalaman gue yang cuma 1 tahun tiba-tiba sebagai manajer ini yang nggak dari bawah, itu gimana? Nggak mungkin kan perusahaan lain tuh ngelihat gue langsung, oh nih 1 tahun manajer, bisa lah jadi manajer, mungkin kayak gitu. Gue mikirnya sih pasti gue, apakah gue harus pindah lagi ke staff lagi atau supervisor atau gimana gitu. Oke, pertanyaannya kenapa lo mau pindah? Kenapa gue mau pindah? Jadi gue pernah sempat ada konfliknya ini udah terselesaikan sih. Jadi gue ngerasa karena gue sangat amat dipercaya sama bos gue, semua kerjaan tuh ke gue. Benar-benar semuanya. Misalkan nih sekarang kan udah ada BDM yang baru. Nah, gue masih ngurusin kerjaan BDM ini. Terus ada GA, gue masih ngurusin pasal purchasing kayak gitu sih. Ya. Oke, jadi lo, correct me if I'm wrong ya, lo mau pindah karena lo merasa overwhelmed dengan semua kerjaan dikasih ke gue gitu? Betul.
Tapi itu udah selesai sih masalahnya. Gue cuma planning doang. Kalau tiba-tiba next itu gue ada yang konflik yang menurut gue nggak bisa gue tanganin, atau dari emang perusahaan yang nggak bisa ngasih apa gimana ya, misalkan nih namanya masalah kan pasti ada aja gitu nantinya. Betul. Nah, gue takutnya nggak cocok gitu, beriring dengan jalannya waktu nggak cocok, dan gue mau memutuskan untuk pindah gitu sih. Planningnya itu gue lagi mikirin, tapi belum ada. Sekarang nih gue belum ngedit CV segala macam belum. Ya. Karena menurut gue kayak you can get a lot from this company ya, yang lo lagi jalani sekarang. Mengingat lo background jadi awalnya background PA kan, lebih ke manajemen mungkin. Sekarang lo bisa handling a lot of things. Lo jadi business development bisa, product management bisa, gitu kan. Jadi kayak bahkan bos lo ini cukup baik, kayak ya di satu sisi ya emang kayak bangsat juga sih semuanya dikasih ke gua, tapi di sisi lain juga dia apa ya, membuka banyak kesempatan buat lo belajar. Bahkan sekarang lo jadi ngerti product management gimana caranya bikin produk kan. Betul. Gitu. Dan lo jadi ngerti gimana caranya handling bisnis gitu, segala macam lo bisa pelajarin. Nah, justru menurut gue gini, lo bisa manfaatkan si company ini dalam artian dalam 3 sampai 5 tahun ke depan lo mau jadi apa? Itu yang harus lo pikirin. Apakah gue mau product manager ini kayaknya cukup challenging. Gue mau lebih banyak belajar soal produk sehingga gue bisa lebih karena dalam 3 sampai 5 tahun ke depan kayaknya akan banyak aplikasi fintech apa segala macam, nggak cuma fintech sih, aplikasi startup tech yang muncul, sehingga kalau gue jadi product manager kayaknya ini akan sangat menjanjikan dan lo mau fokus di situ. Ya udah kan tinggal lo bilang ke bos, gue mau lebih fokus di product manager gitu. Bisa nggak kalau misalnya yang lain-lain di oper ke yang lain, atau kalau misalnya lo ngoper ke gue pun ya nggak apa-apa, tapi gue akan bantu oversee yang ngerjain orang lain gitu loh. Jadi gue akan oper dan gue bantu oversee aja dari situ. Gitu. Yang kayak lo macam jadi project manager. Gitu kan. Iya, betul paham sih. Itu ada nggak peluangnya buat kayak gitu di sini? Ada, peluangnya ada banget. Cuma yang gue pikirin lebih ke kalau misalkan nih gue ngelihat lowongan sebagai product manager, itu masih jauh banget skill gue dengan requirement di luar sana gitu. Nah, kalau misalkan gue di sini gue mencari skill-skill itu, kemungkinan besar itu bisa. Peluangnya tuh sangat besar. Cuma gue nggak yakin akan mendapatkan apa yang seharusnya gue dapatkan juga gitu. Karena yang seharusnya lo dapatkan apa maksudnya? Misalkan ya, product manager yang sekarang gue jalanin ini, karena gue IT, benar-benar gue harus mengerti di dalamnya aplikasi itu sistemnya seperti apa. Nah, gue nggak ada background IT sama sekali. Yang sekarang gue lakukan, itu gue ada tim IT. Oke lah, gue bisa paham sama tim IT ini, terus gue bisa ngambil course segala macam. Oke, gue paham. Cuma gue nggak bisa ngerjainnya juga gitu. Ya, nggak harus gitu loh. Lo bukan engineer-nya. Product manager kan lo mendevelop gitu kan, dan develop ya lo butuh tim buat apa, buat feedback gitu loh. Jadi nggak harus lo paham semua, nggak harus lo bisa ngerjain semua, nggak, tapi yang penting lo paham. Oke, yang penting lo paham, dan buat cross checknya lo selalu bisa nanya ke tim lo gitu kan. Kalau gua mau bikin gini bisa nggak dari sisi engineer, dari sisi IT-nya, kayak selalu coba, kayaknya nggak bisa deh, mending gini, oh ya udah gitu. Gitu kan. Paham sih. Iya sih, yang selama ini gue lakukan sih seperti itu memang. Jadi gue mencari tahu, gue belajar, terus ya yang ngerjain bukan gue gitu, memang betul. Nah, tapi yang gue pikirin untuk next-nya, tiba-tiba gue mau pindah kerja, terus gue nge-apply jadi product manager, nah requirement gue tuh skill gue masih kurang pasti. Iya. Gitu sih. Ya tinggal lo tambah. Terus masalahnya apa? Nggak yakin aja sih gue-nya sih yang nggak yakin, karena yang gue selama ini lakukan, gue manage people di dalam tim gue, tapi skill gue sebenarnya nggak memampuni untuk sepaham itu gitu. Lo gini, lo mau jadi CEO itu nggak akan bisa ngerjain semua perintilan detail gitu. Tapi dia harus ngerti, bukan dia yang ngerjain, tapi dia harus ngerti. Gitu kan. Lo kira CEO tech company itu developer? Enggak.
Hmm. Ada lagi, nah makanya dia karena dia nggak bisa buat ngurusin hal-hal teknis, ada yang namanya CTO, gitu kan. Betul. Gitu. Tapi dia harus paham produknya ngapain gitu loh. Dan ujung-ujung kan sebenarnya kalau mau ya balik lagi, kalau lo mau jadi product manager, lo mau bikin produk, ya lo tinggal nanya gitu. Nggak harus lo yang ngerjain semuanya. Kalau lo mau belajar IT silahkan kalau menurut lo itu penting gitu. Paham. Bagian itunya. Dan kalau misalnya lo nggak yakin dengan kemampuan lo, oke. Apa yang membuat lo tidak yakin? Gitu kan. Misalnya, oh gue kurang mengerti bagian ini, ya udah belajar sampai lo mengerti sehingga lo yakin. Gue nggak yakin bisa masak dengan enak, ya udah lo belajar masak sampai masakan lo enak. Tapi kalau lo ngomong nggak yakin, ya udah gue nggak yakin, terus actionnya apa? Nggak ada. Ya selamanya lo akan merasa nggak yakin aja. Gitu loh. Paham. Ya sampai sekarang sih gue masih terus belajar sih. Benar-benar gue nanyain temen gue, tim gue yang bawahan gue pun ya gue nanya, gue belajar ke dia gitu. Gue nggak ngelihat gue title gue manager dan bawahan gue staff, gue nggak ngeliat itu. Gue memang belajar sama siapapun gitu sih. Ya bagus lah. Dan menurut gue ini banyak kesempatan buat lo belajar, apalagi lo fresh grad ya. Menurut gue lo fresh grad itu lo cari ilmu aja deh. Kalau ilmu lo banyak ya, lo mau keluar kerja di mana juga lo bakal jadi rebutan. Gitu. Tapi tidak banyak company yang mendukung lo buat exploring. Nah sekarang kan lo udah terpapar banyak nih, business development, product management, apa segala macam gitu. Lo jadi bisa mengira-ngira, oh kira-kira dalam startup itu kerjaannya masing-masing gini, gue mau explore yang mana ya. That is one luxury yang tidak semua kantor bisa menawarkan itu. Ada kantor yang kayak ya lo kerja ini, ya udah lo kerjain ini aja sampai mati gitu. Paham. Oke, siap. Thank you so much Bang John. Ya sama-sama. Good luck ya buat kerjanya. Oke, thank you. Bang John juga good luck untuk kehidupannya. Amin. Yuk, mari. Yuk.